Halo, kali ini kita akan membahas RTM3 mengenai rekomendasi intervensi perilaku kerja. Selamat menyaksikan. Materi ini disampaikan oleh kelompok 3 yang beranggotakan Nathanaela Candice dengan NIM 134, Angelina Amanda dengan NIM 136, Bithia Alvina dengan NIM 138, Adelia Hani dengan NIM 163, dan Gabriela Emeralda dengan NIM 164. Berikut merupakan rekomendasi intervensi untuk meningkatkan akuntabilitas karyawan. Yang pertama yaitu pelatihan Smart Goal Setting. Pelatihan ini berisi pemaparan spesifik mengenai cara pembuatan suatu goal yang akan menghasilkan goal yang benar-benar maksimal, yang dapat diterima oleh pembuat maupun penerima goal. Pelatihan Smart Goal Setting akan melatih para karyawan mengenai pentingnya membuat goals dan bagaimana membuat goal yang bersifat SMART, yang artinya spesifik, measurable, agree, realistic, and trackable. Melalui pelatihan ini, diharapkan karyawan dapat lebih memahami mengenai apa yang menjadi target perusahaan dan bagaimana cara untuk mencapainya, sehingga karyawan akan lebih memiliki tanggung jawab terhadap tugas-tugasnya. Selanjutnya kita akan membahas langkah-langkah yang harus dilakukan dalam Smart Goal Setting. Yang pertama adalah dengan mengidentifikasi dan mendefinisikan tujuannya. Dalam mengidentifikasi kita harus menetapkan SMART tersebut. Yang pertama ada menetapkan tujuan yang jelas, yang spesifik gitu. Contohnya, saya ingin mendapatkan nilai A pada penilaian kerja di akhir bulan. Nah, ini ada tujuan yang spesifiknya dengan kita menghindari kata-kata yang hanya kata saya akan lebih baik, atau saya akan mengerti, atau saya akan bahagia gitu. Lalu yang kedua adalah measurable, yaitu menetapkan tujuan dengan tingkat keberhasilan yang dapat diukur. Contohnya, saya akan menjual 1000 produk sampai akhir bulan. Lalu yang ketiga adalah action oriented, yaitu mengidentifikasikan tujuan yang berdasarkan tindakan. Contohnya, saya akan melakukan pendekatan dengan customer gitu. Lalu yang keempat adalah realistic, yaitu dengan menetapkan tujuan yang pasti dapat dicapai. Contohnya, dalam seminggu saya harus menjual 40 produk. Lebih realistis dibandingkan dalam sehari saya harus menjual 500 produk gitu. Lalu yang terakhir adalah time based, yaitu membuat tenggat waktu dalam mencapai tujuan tersebut dengan jangka waktu yang pendek gitu. Notes-nya, kalau misalkan kita harus membuat tujuan untuk mencapai tujuan jangka waktu panjang gitu. Tapi dalam mengidentifikasi dan mencapainya kita lakukan perlahan dengan memecahnya menjadi tujuan jangka pendek. Nah, langkah yang kedua adalah mengevaluasi rencana. Kita perlu evaluasi rencana yang kita sudah buat sebelumnya dengan mempertanyakan pertanyaan yang terdapat di layar ini. Langkah ketiga adalah menyusun rencana tindakan. Kegiatan apa saja yang harus kita lakukan untuk mencapai tujuan yang ingin kita capai. Contohnya kalau kita ingin mendapatkan penjualan gitu ya. Jadi kita buat jangka waktunya, misalkan fase pertama dalam sebulan ke depan kita harus apa? Contohnya fase pertama mempelajari produk. Lalu bulan kedua kita harus membangun relationship dengan customer. Lalu bulan ketiga kita harus sudah mulai menawarkan dan menjual produk kayak gitu. Lalu langkah keempat yaitu mulai eksekusinya dengan melakukan tindakannya. Nah, dalam melakukan tindakan ini kita harus mengamati perkembangan yang sudah dicapai gitu. Apabila ada sesuatu rencana yang kurang baik, maka janganlah langsung merubah rencana tersebut. Lalu langkah yang kelima adalah mengevaluasi tindakan kita yang sudah kita lakukan kemarin dengan kembali memberikan pertanyaan seperti yang ada di layar. Baik, selanjutnya improving employee accountability. Jadi kita bisa menggunakan MAP atau Management Accounting Practices untuk meningkatkan employee accountability.
Jadi map ini sendiri itu mengidentifikasi, mengukur, menganalisa, dan mengakumulasi segala informasi perusahaan yang kemudian dikomunikasikan kepada pihak manajemen yang akan merencanakan, mengevaluasi, dan mengontrol sumber daya perusahaan. Nah, Management Accounting Practice atau MAP ini memungkinkan sebuah organisasi untuk menerima informasi yang detail terkait perubahan yang terjadi dalam sebuah departemen tertentu dan efeknya terhadap departemen lain, dan juga efeknya terhadap organisasi secara keseluruhan. Nah, berikut adalah langkah-langkah dari Management Accounting Practices atau MAP. Yang pertama itu adalah record keeping. Jadi dalam langkah record keeping ini kita akan melakukan setidaknya 3 kegiatan ini. Yang pertama itu adalah mencatat atau merecord segala jenis transaksi yang ada dalam organisasi. Lalu yang kedua, kita bisa memproyeksikan keadaan organisasi ke depannya melalui pencatatan yang ada. Lalu yang ketiga, itu adalah menyiapkan laporan internal organisasi. Kemudian di langkah kedua ada planning and control. Dalam langkah kedua ini ada setidaknya 2 kegiatan yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah mengontrol pengeluaran organisasi, kemudian yang kedua adalah melakukan koordinasi dan monitoring strategi dan performa organisasi. Lalu yang terakhir, langkah yang ketiga ada decision making. Di dalamnya ada setidaknya 2 kegiatan ini yang akan kita lakukan, yaitu yang pertama, menggunakan informasi yang ada untuk menetapkan strategi perusahaan, dan juga yang kedua, secara continuous atau terus-menerus mengevaluasi strategi yang ada. Intervensi yang ketiga menggunakan multi-source feedback untuk meningkatkan akuntabilitas. Multi-source feedback dapat membangun sumber dan juga mekanisme yang memfasilitasi dan memperkuat akuntabilitas kepada diri sendiri dan juga orang lain. Multi-source feedback akan membantu karyawan mengubah perilaku mereka dan meningkatkan kinerja pekerjaan mereka. Berikutnya adalah penjelasan mengenai model of accountability process. Yang pertama ada source of accountability. Akuntabilitas dapat dipaksakan sendiri atau dipaksakan oleh orang lain, situasi dan norma sosial, kebijakan organisasi, dan atau syaratan tugas. Dalam kasus akuntabilitas yang dipaksakan sendiri, sumbernya adalah hati nurani seseorang. Sumber mempengaruhi perasaan tanggung jawab dan juga kewajiban aktor, dan mereka memberikan konsekuensi implisit maupun eksplisit, baik perilaku atau material. Selanjutnya ada objektif. Objektif adalah apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh aktor. Tujuannya harus jelas untuk memastikan bahwa aktor memahami perilaku apa yang diharapkan dari dirinya. Selanjutnya ada accountability force. Accountability force adalah alasan mengapa orang merasa bertanggung jawab yang mungkin berupa tekanan internal maupun eksternal dari aktor. Accountability force dibagi menjadi 6 dan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada self. Individu dapat mengatur akuntabilitas mereka sendiri karena motivasi mereka untuk kerja tinggi, kepekaan terhadap pandangan orang lain, dan juga menunggu untuk menyesuaikan diri dengan keinginan orang lain. Yang kedua ada supervisor. Supervisor menegakkan akuntabilitas melalui kekuatan penghargaan dan juga keinginan mereka untuk mengontrol anggota kelompok kerja mereka. Persahabatan juga dapat memotivasi rasa tanggung jawab karyawan terhadap atasan. Yang ketiga ada subordinate. Bawahan dapat mempengaruhi akuntabilitas manajer dengan menekankan kewajiban manajer untuk kelompok kerja serta keseluruhan dan bawahan individu. Saling ketergantungan antara manajer dan juga kelompok kerja, serta keinginan untuk hubungan interpersonal yang positif. Yang keempat ada peers. Rekan kerja dapat menjadi sumber kewajiban lain, dan karenanya merupakan sumber umpan balik yang berharga. Kemudian yang kelima ada customer. Karyawan juga berkewajiban untuk pelanggan internal dan juga eksternal mereka, yaitu orang-orang yang menggunakan produk dari usaha mereka. Kemudian yang keenam ada organization policies and procedure. Organisasi dapat mempromosikan iklim yang mendukung pembangunan dan juga perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya ada accountability mechanism. Mekanisme akuntabilitas adalah cara untuk meminta pertanggungjawaban dari seseorang. Sedangkan the actor, beberapa proses psikologis menentukan kepekaan aktor terhadap kekuatan akuntabilitas. Selain itu, karakteristik individu juga dapat mempengaruhi kepekaan aktor terhadap kekuatan akuntabilitas. Dan yang terakhir ada the actor's feeling of accountability and resulting behaviors. Kekuatan akuntabilitas dan juga mekanisme meningkatkan perasaan penilai atau orang yang menilai akuntabilitas pada gilirannya mempengaruhi perilaku aktor seperti akurasi, ketekunan, usaha, kewaspadaan, konformitas, proses kognitif sadar, dan juga kepuasan diri. Hasil negatif juga mungkin, termasuk yang berlawanan seperti bias, oposisi, konfrontasi, pemrosesan kognitif otomatis, hingga depresi.
Kemudian, untuk meningkatkan akuntabilitas mencakup intervensi atau arahan untuk praktek. Cara-cara di mana profesional sumber daya manusia dapat memperkuat kekuatan akuntabilitas. Hal ini dijelaskan melalui masing-masing accountability force sebagai berikut. Accountability komponen yang pertama yaitu self. Menggunakan mekanisme self-rating, self atau order comparison, monitoring change atau improvement. Intervensi yang digunakan yaitu survei yang dilakukan dari waktu ke waktu yang dapat dijelaskan hasil umpan balik dan juga membentuk komitmen individu untuk menyiapkan rencana pengembangan dan juga melakukan perbaikan kerja. Accountability components yang kedua yaitu supervisor. Menggunakan mekanisme performance review, salary and bonus, non-financial incentive, dan juga in-group treatment. Intervensi yang digunakan yaitu supervisor akan melakukan diskusi tinjauan kinerja dengan bawahan sehingga rencana pengembangan berdasarkan umpan balik tersebut dapat diperiksa secara bersama. Accountability components ketiga yaitu subordinate, menggunakan mekanisme cooperation, effort atau good performance, reputation as a supervisor. Intervensi yang digunakan yaitu mendorong atau mengharuskan bawahan untuk berpartisipasi dalam diskusi kelompok dengan manajer atau rater, di mana bawahan mengklarifikasi arti dari umpan balik dan juga menafsirkan reaksi konstruktif terhadap rencana pengembangan manajer. Accountability components yang keempat yaitu peers, menggunakan mekanisme social involvement, expertise sought and expected, dan cooperation. Intervensi yang digunakan yaitu pengaruh rekan sebaya dapat difasilitasi oleh ketersediaan hasil survei multisumber normatif dengan inisiatif membangun tim seperti pengembangan kepemimpinan atau lokakarya resolusi konflik. Hal ini dapat saling mendukung antar rekan dan menekankan kewajiban satu sama lain. Komponen yang selanjutnya yaitu kelima, customers, menggunakan mekanisme repeat business, reputation, and social involvement. Intervensi yang dilakukan yaitu kewajiban kepada pelanggan dan nilai penilaian pelanggan dapat ditingkatkan ketika pelanggan turut serta dalam menulis umpan balik multisumber dan ketika pelanggan menerima hasil umpan balik tersebut. Dengan cara ini, pelanggan menjadi bagian langsung dari proses evaluasi dan umpan balik, serta informasi mengenai pendapat mereka dapat mendorong peningkatan hubungan pelanggan. Yang terakhir, yang keenam, ada organization policies and procedures yang menggunakan mekanisme feedback results incorporated into formal evaluation and decision making. Intervensi yang digunakan yaitu organisasi dapat menawarkan program pelatihan dan pengembangan yang terkait dengan dimensi kinerja yang diukur dalam program umpan balik, sehingga penilai dan penerima umpan balik akan lebih memperhatikan proses dan hasil penilaian ketika item diketahui mencerminkan harapan organisasi. Berikutnya adalah rekomendasi intervensi meningkatkan strategi coping stress di tempat kerja. Yang pertama yaitu group intervention. Dukungan emosional merupakan faktor pelindung yang penting untuk menghadapi kesulitan hidup. Survei yang dilakukan oleh APA tahun 2015 menemukan tingkat stres rata-rata bagi mereka yang punya dukungan emosional adalah 5,0 dari 10 dibandingkan dengan 6,3 bagi mereka yang tidak punya dukungan tersebut. Intervensi yang dilakukan secara grup ini bertujuan untuk membangun hubungan interpersonal yang berguna dalam upaya individu mengatasi stres. Intervensi ini akan dilakukan dalam 3 bagian. Yang pertama yaitu pra-intervensi. Yang dilakukan adalah merancang modul serta melakukan asesmen pra-intervensi. Kedua, intervensi akan dilakukan selama 4 sesi. Yang pertama, sesi pertama akan dilakukan identifikasi stres, sumber stres, respon stres, dan pikir pemicu stres. Sesi kedua akan dilakukan pengenalan akan coping stres. Sesi ketiga akan dilakukan penyusunan skala prioritas dan psikoedukasi komunikasi asertif dan negosiasi. Serta sesi keempat akan dilakukan bagaimana mengatasi pemikiran pemicu stres, relaksasi progresif, dan menyeimbangkan diri. Bagian yang ketiga yaitu pasca intervensi. Akan dilakukan review keseluruhan sesi intervensi serta pengisian alat ukur. Selanjutnya adalah pelatihan teknik COPE. Tahapan dalam pelatihan teknik COPE menurut Daisy dan Fiery tahun 2000 adalah calming the nervous system, originating an imaginative plan, persisting in the face of obstacle and failure, dan evaluating and adjusting the plan. Tahapan dalam pelatihan teknik COPE secara umum dilandasi oleh beberapa pendekatan, yaitu terapi kognitif, relaksasi, mental imagery,
kreativitas, dan strategi coping. Yang pertama yaitu calming the nervous system. Subjek diajak untuk menyadari reaksi fisiologis dan psikologis ketika mengalami stres dan perbedaannya ketika berada dalam kondisi tenang. Kedua yaitu originating an imaginative plan. Subjek diajak untuk berpikir kreatif dan menemukan penyebab stres kerja dan dampaknya. Yang ketiga, persisting in the face of obstacles and failure. Subjek diajarkan dan didorong untuk berpikir positif dan memiliki keinginan agar dapat membuat pemecahan masalah. Yang terakhir, evaluating and adjusting the plan. Subjek membuat rancangan evaluasi dan rencana solusi yang diharapkan dan yang akan dilaksanakan. Intervensi terakhir yang dapat kita lakukan dalam mengurangi stres dalam pekerjaan adalah mindful breathing. Mindfulness sendiri pada dasarnya adalah sebuah pendekatan untuk menyadari dan menerima apapun yang ada di sini dan di saat ini. Hal ini merupakan pendekatan yang sistematis untuk mengembangkan kontrol dalam hidup kita berdasarkan kapasitas kita untuk berelaksasi, memperhatikan, menyadari, dan memperoleh sebuah insight. Mindfulness breathing sendiri merupakan sebuah teknik bernafas dengan penuh kesadaran yang sangat bermanfaat untuk kesadaran pikiran kita. Tujuan dilakukan mindfulness breathing adalah untuk merasakan kesadaran yang tenang dan tidak menghakimi. Kita juga bisa membiarkan pikiran dan perasaan datang dan pergi tanpa harus terjebak di dalamnya. Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam melakukan mindful breathing adalah cari tempat posisi duduk ternyaman dengan punggung yang tegak, lalu tutup mata Anda. Arahkan perhatian Anda kepada pernapasan Anda. Bayangkan kalau di perut Anda ada sebuah balon. Jadi setiap kali Anda tarik nafas, balon itu akan mengembang, dan setiap kali Anda menghembuskan nafas, balon itu akan mengempis. Saat Anda melakukan mindful breathing, tidak dipungkiri bahwa berbagai pemikiran akan muncul di benak Anda. Karena kita adalah manusia yang mempunyai pikiran. Tapi itu bukanlah hal yang tidak wajar. Biarkan saja pikiran itu muncul dan perhatikan saja pikiran itu. Ia akan pergi apabila Anda kembali memusatkan perhatian Anda kepada pernapasan Anda. Anda dapat memperhatikan suara Anda, perasaan fisik, dan emosi. Tapi sekali lagi kembalikanlah perhatian Anda kepada pernapasan Anda. Jika ada pemikiran yang muncul, Anda tidak harus mengikuti pikiran atau perasaan itu. Anda tidak perlu menghakimi diri Anda untuk mengikuti atau memiliki pemikiran itu dan menganalisanya dengan cara apapun. Tidak apa-apa apabila pikiran Anda berada di sana. Perhatikan saja pikiran itu dan biarkan mereka melayang membawa perhatian Anda kembali ke pernapasan Anda. Tidak peduli berapa kali hal tersebut terjadi, apabila mereka muncul kembali, perhatikan kembali pernapasan Anda. Teruskan hal itu hingga mindfulness breathing selesai. Selanjutnya adalah referensi yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Silakan bila ada pertanyaan dan terima kasih.